Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Kita kuliah pengganti hari Sabtu ya. Sabtu tanggal 1 Mai. Karena kita jam 10, maka kita dapat hari yang kedua. Saya kemarin lupa itu ya. Saya pikir Senin. Perasaan saya kuliah Sabtu pagi, lupa jam 10. Ya, kalau sudah jam ketiga, jam 12, berarti dapatnya hari Rabu ya. Biasa begitu. Dan kalau yang sesi keempat hari Kamis. Ya. Okey, hari ini kita mulai mengganti ya. Hari Selasa tanggal 27 ya, 27 April 2021. Jadi kuliah ke 9 ya, kuliah 9 ya. 9 akuntansi keuangan menengah 2 ya. Pada kesempatan ini nanti saya akan melanjutkan kuliah yang kemarin ya. Kuliah yang kemarin kan, jadi chapter 19 itu kita 2 kali pertemuan ya. Tentang akuntansi pajak akuntansi pajak ini, akuntansi pajak penghasilan, income tax ya, income tax. Jadi artinya kemarin sudah saya jelaskan apa yang dimaksud akuntansi income tax itu yang dihitung apa itu perbedaan beban pajak yang dihitung oleh perusahaan dengan pajak terhutang atau SPT yang dibebankan oleh pihak pajak. Ya, tentu saja berbeda ya. Kenapa berbeda? Pasti berbeda. Sampai kiamat tu enggak pernah sama. Karena kalau dalam undang-undang pajak itu banyak unsur politik ya. Political approach lebih banyak. Sedangkan di dalam secara akuntansi itu substansi ekonomi lebih menonjol ya. Substansi ekonomi lebih menonjol di standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan. Sedangkan pajak, pedoman menyusun laporan keuangannya menggunakan undang-undang pajak ya. Dan pajak banyak unsur politik. Nah, salah satu perbedaan yang paling prinsip adalah di dalam undang-undang pajak pendapatan itu dihitung menggunakan cash basis. Sedangkan di akuntansi pendapatan dihitung menggunakan suatu proses accrual basis ya. Nah, dalam perbedaannya apa? Dalam cash basis pendapatan itu diakui yang tunai ya, yang tunai. Jadi dari penagihan piutang ya, itu diakui pendapatan. Penjualan tahun lalu kredit kan diakui pendapatan. Pada saat ditagih baru diakui pendapatan. Kemudian pendapatan tunai, penjualan tunai. Sedangkan substansi ekonomi, kejadian, peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi meskipun belum terima uangnya, tapi bisa dipastikan akan diterima, itu sudah diakui pendapatan. Ya. Termasuk juga beban. Ya. Dan itu sampai kiamat nggak akan pernah sama perhitungan laba kena pajak yang dihitung oleh pihak pajak sama laba kena pajak yang dihitung oleh pihak perusahaan, pasti akan berbeda. Sehingga beban pajaknya akan berbeda juga ya. Nah, beban pajak itu yang perbedaan yang beban pajak dihitung oleh pihak perusahaan dengan pajak terhutang yang ditagih oleh pihak pajak itu terjadi perbedaan. Nah, perbedaan itu ada 2 jenis ya. Pertama, perbedaan perbedaan temporer ya, temporer. Artinya temporer itu artinya itu masalah waktu ya, timing. Jadi kalau tahun ini pajak tidak mengakui penjualan kredit, perusahaan sudah mengakui penjualan kredit sebagai pendapatan, tapi penjualan kredit itu akan diterima tahun depan. Jadi pajak akan mengakui tahun depan saat diterima. Temporer akan sama. Sama juga seperti misalnya beban yang diakui secara accrual basis oleh perusahaan, seperti beban contoh beban hutang pensiun ya, kemudian seperti itu hutang hutang leasing ya, kemudian juga seperti apa lagi itu yang premium ya. Premium itu seperti misalnya ada fasilitas penajual ya, jaminan penajual itu
akan berbeda. Di mana akuntansi menggunakan prinsip accrual basis dalam menentukan beban premium, sedangkan pajak cash basis ya, pasti akan berbeda. Ya, berbeda. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan. Nah, perbedaan itu tercermin dalam laporan keuangan. Jadi kalau dalam di neraca juga, SBC itu tidak akan mengakui piutang dagang, tidak ada, tidak mengakui piutang dagang, dan tidak mengakui persediaan dalam cash basis. Ya. Presiden itu artinya kan dikeluar, yang belum terjual. Tapi kalau pihak pajak itu tidak mengakui persediaan, ya, tidak mengakui persediaan. Kalau dia beli persediaan, berarti tidak nggak beban. Ya, nggak Pak beban. Sumarta. Ya. Pak, maaf, nggak ada slide-nya ya, Pak? Belum bisa buka. Ya, Pak. Baik, Pak. Belum buka, sabar ya. Jadi itu ya. Itu saya mereview pelajaran kemarin ya. Atau nggak perlu saya review, saya terus saja. Boleh ya? Boleh nggak apa-apa, saya ikut permintaan. Review aja, Pak. Review. Kalau saya di review, nggak apa-apa ya. Saya lanjut aja yang kemarin. Kemarin tanggal apa? Kemarin itu sampai di mana itu? Saya lihat di sini dulu. Sampai halaman 39 ya, 39. Karena sekarang kan harus sesuai konsumen ya. Jadi rusak pendidikan kan harus mengikuti permintaan siswa, rusak pendidikan. Jadi ini sekilas saya kasih tahu ya. Kenapa sistem pendidikan dulu itu lebih bagus pada sekarang dan mahasiswa menguasai materi lebih bagus daripada sekarang dulu itu. Karena mahasiswa dulu itu segan sama dosennya. Di dosen menjelaskan apapun ditelan, didengarin baik-baik. Kalau sekarang enggak ya, sekarang mahasiswa itu sama dosennya tidak ada batas. Ada yang sebaiknya sih, ya. Tapi jeleknya kadang mahasiswa yang tidak tahu diri kadang merasa juga dia sama level dengan dosen. Jadi kadang tidak menghargai dosen ngomong ya. Sehingga itu menyebabkan dosen jadi malas menjelaskan lebih dalam ya. Nah, itu merusak sistemnya. Jadi masuk kedokteran juga sama. Kedokteran dulu lebih bagus daripada sekarang. Sekarang ya banyak malpraktik lah. Juga seperti misal juga yang ada ilmu lain juga sama lah ya. Jadi banyak dikeluhkan juga. Akuntansi juga sama. Akuntansi itu saya sudah ngajar di tahun 1987 ya sampai sekarang. Terutama PTS. Terasa sekali penurunan kualitas akuntansi itu. Terasa sekali. Kalau di BS itu masuk akuntansinya hanya 10% mahasiswa yang konsen akuntansi, sisanya hanya cari nilai aja. Ya. Tanpa menguasai ilmunya. Padahal ilmu akuntansi itulah kalau sudah menguasai ilmu akuntansi, uang ngejar saudara itu. Karena tidak bisa disaingi robot ya. Terutama terkait dengan profesional judgement dari akuntan itu tidak bisa disaingi oleh robot ya. Nah, untuk bisa profesional judgement itu harus menguasai ilmunya, nggak bisa enggak ya. Menguasai ilmunya belajar matematik dari satu ya. Belajar matematik nggak bisa. Ya. Sama ada seorang dokter, seorang arsitek kalau belajarnya beda nilai itu nggak takut berprofesi. Ikut terjun di lapang profesi itu takut sekali. Ya. Dokter juga sama. Ya. Itu menyebabkan terjadi itu. Tapi udah kita lanjutkan berikutnya ya, halaman 39 ya. 39 ini sudah kita sampai di sini, kemarin sampai di sini ya. Sampai sini kemarin ya. Kemudian kita lanjutkan penyajian dalam income statement ya. Jadi ya, contoh informasi yang given diberikan sebelumnya itu terkait dengan Chelsea Inc ya. Chelsea itu akan melaporkan di income statement-nya segi berikut terkait dengan beban pajak ya, income tax expense ya. Jadi income tax expense itu beban pajak ya. Perusahaan itu tidak akan mengoreksi beban pajak meskipun terjadi perbedaan ya. Maka karena tidak mau mengoreksi beban pajak sehingga dibuatlah rekening baru untuk menampung perbedaan itu, namanya deferred tax ya, deferred tax. Deferred tax ini bisa dia berfungsi sebagai deferred tax liability, bisa juga berfungsi sebagai deferred tax aset ya, aset. Deferred tax aset itu muncul apabila perusahaan itu mengakui beban pajaknya lebih kecil dari
uh, apa sorry, kalau lebih kecil daripada pajak terhutang bagi oleh pihak perusahaan. Jadi perusahaan itu membayar pajaknya pasti sesuai dengan SPT kan, beban pajak terhutang. Pajak terhutang itu pada situ. Nah, pajak terhutang lebih tinggi pada beban pajak dari perusahaan. Berarti perusahaan itu memandang seolah dia kurang bayar. Lebih bayar, lebih bayar. Misalnya lagi beban pajaknya itu oleh perusahaan 100 juta. Tapi tagihan dari pihak pajak lah, pajak harus bayar 120 juta. Dia sebenarnya 120 bukan 100 juta. 120 juta, dia merasa kok lebih saya bayar. Nah, kelebihan bayar itulah disebut dengan deferred tax asset. Tapi kalau dia beban pajaknya itu lebih tinggi daripada tagihan pajak terhutang ya dari pihak pajak, maka dia merasa bayarnya di bawah beban pajak diakui, sehingga dia merasa ada kurang bayar, muncullah deferred tax liability kekurangan itu. Ini contohnya ini adalah walaupun tidak diberitahu deferred tax asset liability, tapi saya tahu ini deferred tax ini adalah deferred tax liability. Itu artinya. Arti beban pajak ada 28.000 oleh perusahaan, tapi biaya pajaknya nanti akan dibayar 16.000. Karen itu menggambarkan hutang pajak yang ditagihkan oleh pihak pajak kepada perusahaan. Itu SPT lah, SPT dari kantor pajak bagi perusahaan. SPT. Jadi 16.000 ya. Ini deferred tax liability karena dia sebagai penambah dari SPT, selisih itu. Karena beban pajak 28.000. Jadi tadi sudah, jadi yang di-adjust bukan pajak, tapi menimbulkan akun baru deferred tax ya, untuk menampung perbedaan itu. Jadi perusahaan tidak akan mengadjust beban pajak. Itu kalau perbedaannya lah temporer. Ini pasti perbedaan temporer. Perbedaan permanen berarti beban pajak harus di-adjust. Ya. Perbedaan temporer itu tidak kelihatan di dalam income statement. Kenapa? Karena beban pajaknya sudah net of permanent difference, sudah memperhitungkan perbedaan permanen. Jadi contoh misalnya beban pajak itu berapa ribu, ada perbedaan permanen 1.000, berarti dilaporkan di income statement 27.000. Itu artinya ya. Nanti permanent difference akan saya jelaskan sebelum permanent difference ya. Itu ya. Jadi ini penyajian di income statement. Kemudian spesifik difference seperti temporary difference ya. Temporary difference itu ada jenis taxable temporary difference ya, yang bukan deferred tax liability itu. Di taxable temporary difference artinya karena perusahaan itu membayar pajak itu di bawah beban pajak diakui, maka berpotensi ke depan dia akan bayar pajak ke pihak pajak itu lebih tinggi pada sebelumnya. Maka menimbulkan taxable temporary difference. Ya. Tapi yang kedua lah deductible temporary difference, itu menimbulkan deferred tax asset, di mana perusahaan mengakui beban pajaknya lebih kecil dari pajak terhutang ditagihkan oleh pihak pajak itu. Nah, perbedaan itu akan menimbulkan pengurangan pajak yang terhutang dari pihak pajak ke perusahaan. Maka nama deductible temporary difference. Kalau taxable itu yang bukan naiknya pajak yang akan ditagih oleh pihak pajak dengan tahun sebelumnya. Ya. Jadi kita sudah jelaskan nih apa taxable, deferred tax liability, deferred tax asset atau apa. Jadi revenue atau gains itu adalah taxable setelah taxable itu diakui dalam laporan income statement ya. Jadi itu suatu aset seperti account receivable atau investment ya, kemungkinan diakui sebagai revenue atau gains atau laba, di mana pengakuan ini akan menghasilkan taxable amount in future years ya. Taxable amount in future years ya. Ketika aset di recovery, contoh seperti misalnya penjualan yang dihitung berdasarkan equal basis ya, dalam laporan keuangan, dalam tujuan laporan keuangan, dan
seperti penjualan cicilan itu tujuan pajak ya. Pajak on the installment cash basis of a tax purpose. Jadi pajak itulah cash basis. Kemudian kontrak yang dihitung berdasarkan percentage completion method ini biasanya kontraktor developer membangun projek konstruksi ya, di mana pengerjaan itu lebih dari setahun. Nah, bagaimana pengakuan pendapatan ya, pendapatan kalau dalam laporan keuangan setelah akuntansi keuangan berlaku itu harus mengakui percentage of completion method ya. Sedangkan untuk yang pajak menggunakan cost recovery method. Jadi ada dua metode pengakuan pendapatan pada usaha konstruksi jangka panjang, itu metode percentage of completion method. Yang kedua metode cost recovery method, itu dulu namanya adalah metode itu completion method metode penyelesaian projek ya. Jadi di mana pendapatan itu diakui kalau sudah selesai pekerjaan projek itu. Kalau projek 2 tahun, dia akhir tahun kedua diakui pendapatan. Tahun yang pertama belum bisa diakui pendapatan. Itu kena tujuan pajak seperti itu ya. Tapi secara kita sekarang menggunakan percentage of completion method ya. Perbedaannya adalah kalau percentage completion method, pendapatan itu diakui dalam tahun pertama berdasarkan persentase cost to cost method ya. Jadi membandingkan antara biaya yang telah dikeluarkan sejak mulai proyek itu dikerjakan sampai sekarang dibagi dengan total proyek itu selesai, total biaya sampai proyek itu selesai berapa. Ya, maka namanya cost to cost method, cost to cost ratio. Jadi bukan basic to basic ya. Basic to basic kan berdasarkan basic, berapa basic yang sudah dikerjakan. Nah, itu akuntan tidak ada ilmunya itu. Ilmunya mungkin teknik sipil mungkin. Teknik sipil kita bisa ngitung. Teknik sipil itu kan dia menguasai potensi biaya, pos biaya project, juga menguasai teknik dalam membangun project itu. Dia ilmunya ada dua, itu teknik sipil ya. Hitung cost project sama seperti akuntansi biaya. Tapi dia tidak mencatat, dia menghitung aja ya, bukan mencatat akuntansi. Yang kedua mengetahui ilmu teknis terkait dengan konstruksi. Yang ketiga adalah investment accounted for under the equity method ya. Jadi investasi yang dihitung menggunakan metode equity untuk laporan keuangan, dan di mana untuk tujuan pajak tidak boleh menggunakan metode equity method. Equity method itu apa beda dengan cost method ya? Kalau tujuan pajak cost method itu sama seperti pendapatan yang diumumkan tidak boleh diakui oleh induk perusahaan. Tapi kalau equity method, pendapatan diumumkan oleh anak perusahaan diakui oleh induk perusahaan sebesar persentase kepemilikan. Jadi itu bedanya. Nah itu kan accrual. Kalau di pajak kan tidak mengakui accrual. Tapi cost method. Cost method itu kalau diakui pendapatan hanya dividen dibayarkan. Sedangkan pendapatan diumumkan, laba diumumkan, bukan tidak boleh diakui pendapatan oleh induk perusahaan atau investor ya. Kemudian gain in voluntary conversion. Jadi ada laba kita mengkonversi non-monetary asset ya secara voluntary dengan mengakui tujuan pajak tapi ditanggungan tujuan akuntansi. Tujuan pajak untuk tujuan perusahaan mengakui itu diakui konversi non-monetary asset ya. Tapi kalau di pajak tidak mengakui. Kenapa tidak mengakui di pajak? Karena kalau konversi non-monetary asset itu sama dengan pertukaran ya, dan tidak ada cash yang kecuali yang diakui adalah sebesar cash yang dibayar atau cash yang diterima dalam pertukaran itu ya. Kemudian juga unrealized holding gains untuk tujuan laporan keuangan itu diakui ya. Unrealized holding gains seperti misalnya kenaikan per value dari investasi jangka panjang seperti obligasi, saham ya. Nah, kenaikan per value itu bisa diakui sebagai pendapatan atau gains ya.
sebagian sehingga menaikkan net income perusahaan. Tapi tujuan pajak itu tidak boleh karena belum cash basis. Kalau itu kan accrual basis. Jadi pajak itu akan menangguhkan sebagai pendapatan ya, tanggungan tujuan pajak. Ya itu ini sifatnya perbedaan yang permanen ini. Yang permanen nomor 5 permanen, kemudian nomor 4 itulah permanen juga ya. Nomor 3 itu permanen ya. Nah, itu nomor 2 itu juga itu temporary, nomor 2 temporary. Dan yang nomor 1 temporary. Jadi yang permanen itu seperti nomor 3, 4, 5 itu permanen. Kemudian expend and loss ya. Itu deductible dikurangi setelah item ini diakui sebagai di dalam financial income. Jadi utang atau kontra aset ya, diakui sebagai expense atau kerugian di mana akan menghasilkan pengurangan deductible amount di future years ketika utang itu dilunasi ya, disettle ditetapkan ya. Contoh seperti ini. Untuk produk warranty liability seperti tadi sudah jelaskan tadi. Itu tujuan apa? Untuk tujuan laporan keuangan di perusahaan itu diakui sebagai beban ya, beban. Yaitu menggunakan estimate warranty liability di kredit debitnya lah beban warranty. Nah, tujuan pajak itu tidak boleh kan, pajak tidak akan akui karena itu accrual basis ya. Aku masih mana? Jadi estimate liability juga terkait dengan discontinued operation atau restructuring. Itu di dalam apa? Di dalam tujuan akuntansi perusahaan itu diakui ya, tapi di dalam pajak tidak mengakui. Litigation accrual itu juga litigation accrual itu sama dengan seperti premium ya, di mana prinsip accrual basis juga. Misal kalau seandainya di perusahaan kalau litigation kasus hukum ya, klaim hukum terhadap aset itu ternyata perusahaan kalah, probability-nya 60% kalah, maka harus diakui estimate liability terkait dengan litigation liability estimate, litigation liability, dan itu diakui sebagai loss kerugian. Kalau di perusahaan, kalau di pajak tidak boleh diakui. Diakui pada saat realisasi, betul-betul perusahaan itu membayar denda ya, atau melepas aset itu karena dia kalah di pengadilan. Asal itu boleh diakui. Dan pada expense diakui dalam menggunakan lawan metode ya, untuk tujuan laporan keuangan dibikin oleh perusahaan. Tetapi di dalam tujuan pajak itu tidak boleh diakui pada expense itu. Dia menggunakan kalau perusahaan itu metode allowance method, kalau di pajak metode write-off method. Artinya kerugian itu hanya diakui pada saat betul-betul perusahaan debiturnya bangkrut, tidak mampu membayar kewajibannya. Diakui sebagai beban daripada expense. Jadi pajak itu. Ini sifatnya permanen juga ya. Betul, litigation accrual dan sebagainya. Kemudian share-based compensation expense. Jadi ini beban kompensasi berbasis saham ya. Seperti direksi itu di awal dia diangkat biasa diimbangi dengan kompensasi berbasis saham, di mana dia bisa membeli harga saham perusahaan seharga ke pasar saham sekarang itu 2 tahun lagi. 2 tahun lagi dia bisa beli saham perusahaan itu seharga harga pasar sekarang. Itu sebagai motivasi bagi CEO itu untuk bekerja membangun nilai perusahaan sehingga harga saham meningkat pasar modal sehingga dia bisa untung. Contohnya misal kalau sekarang harga pasar 1000 per lembar ya, maka dia beli diberikan ESOP namanya, employee stock option ya, di mana dia bisa beli saham perusahaan 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi, terserah. Mungkin udah bisa realisasi setelah setahun sampai dia berhenti jadi direksi. Dia bisa beli
beli saham perusahaan itu di harga pasar sekarang. Jadi kalau harga pasar sekarang 1.000, akhir 2 tahun itu harga pasar sudah 1.500 di pasar, tapi dia beli 1.000, dia untung 500. 500 itu disebut dengan kompensasi berbasis saham. Jadi kompensasi itu tidak hanya gaji, tunjangan hari tua itu kompensasi juga. Bukan seperti tunjangan beasiswa kepada anak, itu kompensasi juga. Tunjangan kepada istri. Ya. Nah, itu kompensasi juga ya, kompensasi juga. Kemudian lanjutkan mana tadi? Ya. Kemudian revenue atau gain taxable sebelum dia diakui dalam pengesahan income. Ya. Jadi liability hutang ya, suatu hutang bisa kemungkinan diakui terhadap pembayaran di muka atas barang dan jasa. Jadi ada uang muka dari pelanggan ya, maka uang muka itu diakui sebagai liability. Debitnya cash, kreditnya lah uang muka dari pelanggan. Itu kan kewajiban bagi perusahaan. Jadi karena kewajiban untuk memberikan barang yang dijual kepada pelanggan di masa depan, atau bisa juga jasa ya akan diberikan di masa depan. Untuk tujuan pajak, advance payment itu termasuk dalam taxable income. Uang muka itu diakui sebagai pendapatan dipajakkan, dia cash basis. Kalau perusahaan tidak diakui, kapan diakui? Setelah dia serahkan barang ke klien, ke customer, atau jasa diberi customer atas uang muka itu. Tapi di pajak, walaupun belum disampaikan barang kepada customer, belum diberikan jasa kepada customer, tapi dia bisa mengakui itu sebagai pendapatan kalau dipajak. Pendapatan itu perusahaan enggak ya. Itu yang berbeda permanen juga ini. Jadi ada kelangkaan di masa datang ya, untuk memberikan barang dan jasa, atau future refund ya. Jadi pengembalian dana masa depan apabila perusahaan mengcancel atau customer mengcancel order kepada perusahaan. Jadi bisa refund kembali oleh pelanggan. Perusahaan akan kembalikan uang muka kepada pelanggan. Sehingga dalam settlement pelunasan liability itu akan menghasilkan satu deductible amount di future years. Itu seperti subscription receipt in advance. Dari sini itulah sama dengan perusahaan itu belum mengeluarkan saham baru ya, tapi yang calon pembeli sudah menyerahkan uang kepada perusahaan. Jadi subscription receipt in advance itu uang muka pembelian saham itu, pembelian saham oleh pelanggan, bukan oleh calon pemilik ya. Kemudian advance rental receipt ya. Jadi sudah menerima sewa di muka ya. Kemudian penjualan dan leaseback for financial reporting purpose ya. Income deferral but reported as sale for tax purpose ya. Jadi ini terkait dengan sales and leaseback ya. Sales and leaseback itu adalah terkait dengan satu jenis leasing lah. Ada dua transaksi yang terjadi sebenarnya. Dia jual mesin ke si A, nanti dia leasing mesin itu, disewa mesin ke si A. Ya. Kenapa? Dia melakukan ini karena dia butuh dana personal. Ya. Sedangkan kalau dijual dia masih butuh mesin itu. Udah, dia jual mesin itu ke perusahaan leasing atau perusahaan siapapun ya. Nanti dia nyewa mesin itu. Mesin tidak pindah tempat kepada pembeli, tapi masih tempat penjual. Karena dia perlu mesin untuk penegakan produksi. Kalau dia butuh dana, itu seperti itu. Kayak mirip kedai itu beda lagi. Ya. Jadi sales leaseback ini dalam financial reporting itu bisa dilakukan ya. Ada dua transaksi ya, transaksi penjualan dan transaksi leasing ya. Leasing, jadi pertama dijual barangnya, kemudian ada sewanya leasing. Dia sebagai leasing ya.
Dijual barang, nanti barang itu dia sewa, dia beli. Seller lah yang beli barang dijual gitu, pembeli ya. Itu banyak dilakukan ya. Empat lah, uang muka prepaid kontrak dan royalti yang diterima di muka. Ya. Kota kontrak yang diterima di muka, royalti yang diterima di muka. Ya. Itu juga di pajak itu diakui sebagai pendapatan uang muka. Ya. Keputusan kan enggak ya. Ini ada kos suatu aset mungkin akan dikurangi itu tujuan pajak ya. Tujuan pajak lebih cepat dari apa yang di-expandkan untuk laporan keuangan ya. Nah, jumlah yang terima dalam future recovery dari jumlah aset atau financial reporting melalui penggunaan atau penjualan itu akan menghasilkan remaining tax basis aset dan itu akan menghasilkan taxable amount di future years ya. Ini bisa tentu berupa depresiasi properti, repeatable resources dan intangible ya. Ini di dalam tujuan pajak ini akan terjadi perbedaan dalam metode perhitungannya. Misal bisa si properti pajaknya metode lulus yang mereka gunakan. Yang tidak mengakui metode angka tahun, double declaring balance itu tidak. Ya. Non-deportable resources ya. Resources yang bisa menemukan depresi ya, intangible. Non-deductible pension funding exceeding expense. Jadi pengurangan pensiun fund ya, deductible pension fund yang akan mengisi sebagai expense. Ya. Jadi dalam double pension funding itu nanti akan menimbulkan juga beban pensiun ya, pensiun. Dan prepaid expense yang dikurangkan berdasarkan tax return dalam periode pembayaran. Dan development cost itu dikurangkan di tax return ya, berdasarkan tax return dalam periode pembayarannya. Nah, originating dan reversing aspek terhadap temporary difference ya. Originating temporary difference ya. Originating temporary difference adalah perbedaan pertama kali muncul. Nah, itu akan melihat apakah ada diperhatikan aset diperhatikan liability ya. Liability. Penting ya. Kalau untuk reversing itu berarti tergantung originating temporary difference-nya apakah sebagai diperhatikan aset atau diperhatikan liability. Reversing nanti kan dibalik gitu. Kalau tadinya originating temporary difference-nya untuk diperhatikan aset ya, saat pertama kali terjadi diperhatikan aset, maka untuk reversing diperhatikan asetnya pasti akan dikredit ya. Tapi kalau diperhatikan liability pertama kali perbedaan bukan diperhatikan liability, maka reversingnya akan menimbulkan diperhatikan liability di debit ya. Gitu. Mengurangi diperhatikan liability. Kemudian reversing difference tadi terjadi pada saat eliminasi perbedaan temporary di mana originating dalam periode sebelumnya seperti yang disebutkan tadi, sehingga removing related tax effect from deferred tax account. Jadi itu temporary difference itu bisa lakukan eliminating. Ya. Reversing difference itu lakukan meliminasi temporary difference. Tapi kalau permanent difference nggak bisa. Kalau jadi permanent difference tidak ada reversing. Reversing tidak ada karena itu bukan reversing difference. Dia harus memecas beban pajak dan kulit perusahaan. Tidak ada membentuk deferred tax asset, deferred tax liability. Jadi permanen itu tidak menimbulkan akun baru deferred tax asset, deferred tax liability. Jadi kalau permanen, kalau temporary difference ya.
ngantuk saya. Perumahan different, ini saya jelaskan perumahan different. Jadi hasil dari item-item yang ada di laporan keuangan ya, di mana ya, sebentar ya. Sebentar. Jadi perumahan different itu dihasilkan dari item seperti misalnya apa, di mana akan masuk into pre-tax financial income, but never into taxable income ya. Jadi misalnya dia masuk diakui di dalam laporan kena pajak itu oleh perusahaan, tapi untuk perhitungan taxable income laba kena pajak berdasarkan pihak pajak, dia tidak akan pernah dimasukkan. Seperti misalnya perbaikan keluar sama case basis kan adalah temporary. Tapi kalau seperti misalnya apa yang kamu kira request itu, jadi misalnya beban kalau beban yang terkait dengan tadi itu dengan premium ya atau litigation itu kan sifatnya temporary. Kalau nggak diakui oleh pihak pajak sekarang karena ada case basis, tapi ke tahun depan pasti diakui pihak pajak kalau saat realisasi ya. Tapi kalau sampai saat realisasi adalah pembalikan korban pajak itu. Jadi tidak akan pernah diakui di dalam pihak pajak ya. Atau bisa juga di dalam pihak pajak itu diakui ya, tetapi tidak akan pernah diakui dalam perusahaan ya. Atau tidak akan pernah dihitung dalam laporan income di perusahaan. Sebaliknya gitu ya. Itu permanen. Permanen itu di mana pajak mengakui, tapi perusahaan tidak akan mengakui selamanya. Atau perusahaan mengakui baik pendapatan dan beban ya, diakui oleh perusahaan, tapi pajak tidak akan mengakui selamanya beban atau pendapatan diakui oleh pihak perusahaan itu. Itu permanen ya. Sehingga dengan demikian yang harus mengalah adalah perusahaan. Perusahaan harus mengalah. Jadi perbedaan permanen itu menyebabkan perusahaan mengalah dengan mengejas beban pajak bisa dikurang atau ditambah ya. Itu permanen different itu di mana ada adjustment beban pajak dihitung oleh pihak perusahaan. Harus disesuaikan dengan ketentuan di pajak ya. Tapi kalau temporary different ya nggak usah, karena sifatnya temporary. Nanti juga akan sama hasilnya. Tapi permanen nggak bisa. Sampai kiamat pun nggak akan sama hasilnya. Dan dampak jadi hasil itu kemudian dampak terhadap periode mana dia terjadi ya. Dampak berikutnya. Dan tidak menimbulkan future taxable ataupun deductible amount. Jadi kalau perbedaan temporary itu kan menimbulkan future taxable atau laba kena pajak akan naik di masa datang atau bisa juga mungkin turun karena penyebabnya karena temporary different ya. Different itu sebenarnya. Okay. Dan tidak ada deferred tax konsekuensi dari pengakuan itu. Kalau deferred tax aset, deferred tax liability. Jadi perbedaan itu tidak menemukan deferred tax karena dia bukan lokasi. Jadi karena nggak ada menimbulkan deductible atau future taxable, tidak menemukan deferred tax aset, maka beban pajak itu oleh perusahaan harus di-adjust, dikurangi, itu bisa juga ditambah. Ini contoh
Misalnya item-item yang diakui dalam laporan keuangan disusun oleh perusahaan, tapi tidak diakui oleh pihak pajak ya. Contoh seperti bunga terima dari kewajipan pemerintah jenis TP conform obligation tertentu ya. Itu. Kemudian juga expand yang terjadi terkait dengan memperolehan tax kecuali income ya. Juga ini tidak permanen seperti itu. Kemudian find expand resulting from violation of law ya. Ini karena korban dari kasus hukum sehingga perusahaan beri beban kepada pajak, beri beban sampai realisasi boleh beri beban. Dan charitable donation, ada donasi sifatnya untuk sosial ya, untuk bantu-bantuan CRA, CSR itu termasuk itu. Itu lagi sebagai spend untuk tujuan pajak, dia bisa mengurangi beban sebagai pengurang laba kena pajak ya. Tapi pihak pajak tu yang mengakui tu. Kerana pihak pajak biaya CSR itu bukan beban ya. Dan dia tidak dimasukkan dalam perhitungan laba kena pajak ya. CSR itu bukan beban. Tapi ada perusahaan kucing-kucingan, beban juga. Ya. Tapi sebenarnya bebannya tidak begitu material. Seperti Astra itu kan labanya triliunan tiap tahun, laba bersih. Jadi CSR cuma 1M itu nggak ada arti buat dia. Berarti dia tidak signifikan lah. Maka kalaupun dia gunakan sebagai beban, sebenarnya nggak begitu dampak mengurangi pajak sedikit lah. Nggak material buat mereka juga. Di CSR itu porsi sedikit lah. Tak sampai 10% ya. Dari bersih ataupun dari pendapatan. Pendapatan nggak sampai. Kecil banget. Yang lihat jumlahnya, di Astra menyumbang 2M. 2M itu bagi Astra tidak material. Karena labanya triliunan tiap tahun. Contohnya. Kalau kita nggak semua udah langsung kempes dompet ya. Untuk kempes, banyak tergadai dan sebagainya. Ini soalnya. Ini ada soal SLS 1994 ya. Di buku itu ada di soalnya ya. Misalnya Avaci SPA itu melaporkan pre-tax commercial income 80.000 untuk tahun 2019 ya. Ini kan pre-tax commercial income ini laba kena pajak yang dihitung oleh pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan secara akuntansi keuangan berlaku. Ya. Kemudian berikut item menyebabkan tersebut income itu akan berbeza daripada pre-tax commercial income. Untuk saya. Kemudian itu pertama berikut item-item yang menyebabkan tersebut income ya. Menyebabkan perbezaan tersebut income dengan pre-tax financial income. Jadi laba kena pajak yang dihitung pihak pajak, laba kena pajak oleh perusahaan. Pertama depresiasi ya. On the tax return itu lebih besar daripada depresiasi on the income statement ya. Jadi depresiasi diakui oleh pihak pajak itu lebih tinggi daripada depresiasi yang ada dalam income statement. Selisih berapa? 16,000. Jadi kenapa penyusutan pajak itu kan garis lurus ya, sedangkan perusahaan mungkin selalu menurun. Jadi pada saat titik tertentu di mana beban depresiasi perusahaan itu lebih besar pada beban depresiasi diakui oleh pihak pajak. Kemudian fund pollution. Jadi ini terkait dengan pencegahan polusi ya, oleh perusahaan. Bila diakui sebagai spend 11,000 di dalam laporan keuangan, laporan income. Nah, tingkat pajak untuk perusahaan ini lah 30% dari semua tahun ada kenaikan asumsikan sama. Kemudian perusahaan memperkirakan untuk melaporkan income tersebut income dari semua tahun ya.
sehingga tidak ada deferred tax di awal tahun 2019. Jadi dia baru menggunakan. Ada pertanyaan seperti sini? Halo? Ya. Ini contoh ya. Bisa financial income untuk tujuan perusahaan itulah 80.000 ya, 80.000. Kemudian kelebihan tax depreciation ya. Kalau penyesuaian kan tadi ada penyesuaian lebih berapa 16.000 ya. 16.000 lebihnya di mana perusahaan itu lebih besar ya penyesuaian. Sampai pajak berendah. Sehingga lebih besar berarti harus kurangkan differential income. PLS ya. Kurangkan. Kemudian access rent collected ya. Jadi sewa itu di perusahaan itu sewa itu ada apa sudah apa diakui ya, diakui. Sewa atau sewa beban ya. Kemudian permanen di 11.000. Permanen itu tetap ada, tidak ada reversing ya. Permanen tidak ada reversing. Reversing itu adalah ini. Ya. Itu kelebihan investasi dan juga kelebihan sewa yang dikumpulkan ya. Kemudian permanen tidak ada reversing, ingat ya. Sehingga deferred asset karena diasumsikan access rent collected itulah karena pertama kali ya, maka akui sebagai deferred asset ya. Kemudian juga access depreciation ya. Itu untuk deferred liability. Kemudian perbedaan permanen 100.000 tidak ada reverse. Aduh, mantuk. Nanti simbol income ya. Jadi simbol income-nya lebih tinggi daripada financial income. Jadi laba kena pajak dihitung oleh perusahaan lebih tinggi pada laba pajak dihitung oleh perusahaan. Itu lebih tinggi berapa itu? Lebih tingginya lah residual kalau 80 kan 22 ya. 22. Itu taxable income. Ini adalah perubahan temporary yang bukan di tax liability. Jadi berarti aset juga. Bercampur ya. Kalau jurnal dibuat lah, perusahaan itu mungkin income tax expense ya. Expense diakuinya sebesar berapa? 30% dari berapa? Dari 80.000 dikurang dengan ini kan ada permanennya. Kalau 11.000. Boleh kali 30% ya. Dapatnya lah mana? OCC itu. Jadi sudah di petik liability, di petik payable, kurang di petik aset, dapat di income tax expense. Saya bisa juga dihitung ya, dihitung dari rumus. Tax expense itu lah 30% dari apa? Di tax income tax expense ya. Dari apa itu? 30% dari 80.000. Ya. Dapatnya berapa? 24.000 ya. Itu jadi 3.300. 3 kali 8 ke 24. Kalau dikurangi 11 kali 30.000. Atau 80.000 kurang 11 berapa? 69. 69 kali 30%. Ya. 7 itu. 7 kali apa? 7 ya. Kalau ngantuk nih.
Deferred tax liability muncul dari deferred tax liability yang di atas itu. Kalau deferred tax liability adalah deferred tax liability ditambahkan 4.800. Yang kolom yang terakhir sebelah kanan. Kalau deferred tax liability yang kedua lah dia deferred tax liability ya. Kemudian deferred tax asset ya, itu 8.100. Itu menambah ya. Bagaimana pertimbangan dengan tarif pajak ya? Kalau di masa datang itu ada tarif pajak yang berubah ya. Jadi ada future tax rate tarif pajak masa depan itu. Jadi contoh kan tarif pajak itu tidak berubah selama beberapa tahun ke depan. Jadi masih bisa ke depan dengan cara itu. Aduh, jangan ngantuk banget nih. Jam berapa ini? Ini jam 8 ya. Baru 1 jam dah ngantuk banget. Habis buka puasa sebentar ya. Jadi future tax rate contohnya perusahaan harus mempertimbangkan enacted change, kemungkinan ada perubahan-perubahan dari pajak di masa depan, di mana menyebabkan efektif untuk particular future years terkait reversing itu ditentukan oleh aplikasi tax rate yang ada di perusahaan. Itu kan mengalami perbedaan ya. Contohnya kalau di sini reversing ini terjadi ya, kalau tarif pajak 30% setiap tahun ini. Tapi kalau tarif pajaknya nggak 30%, maka reversing interest itu akan berbeda nanti. Jadi yang ini ya akan berbeda. Contoh misalnya ini 80.000 ya. Kalau ini kan 8.100 tambah 4.800 itu kan ada merupakan dampak dari perbedaan 102.000 ini. Taxable income ya, itu ada perbedaan itu 27.000 ya. Jadi dari 80.000 jadi 102.000 itu kan perbedaannya adalah berapa? 22.000 ya, 2.000. Ya. 2.000 itu sama dengan mana nih? 180 kan 22.000 ya. 2.000 itu sama dengan perbedaan 16.000 dikurang 30.000 berapa itu? Ya. Bukan ini ya. Oh, karena ada permanen tidak ada reverse ya. Ini kenapa tidak sama? Karena permanen tidak ada reverse. Reverse-nya 2 aja. Kalau tarif pajak ini berbeda ya, maka reversing dari income tax yang 30.000 ini ya, di mana 30.000 ini 30.000 kali 30% dari 100% itu permanen. Jadi reverse saja terkait dengan perubahan rent collected dengan depresiasi. Itu menyebabkan nanti deferred tax asset, deferred tax liability bisa tidak nol jumlahnya karena ada perubahan tarif ya. Itu maksudnya. Jadi jika ada tarif pajak yang baru, itu tidak ada enacted for future years ya. Maka uang harus menggunakan current ratio, current rate terakhir. Ketika risiko tingkat tarif pajak yang terakhir. Wah, ini contoh ya. Misalnya uang grup pada akhir 2015 ya, itu memiliki kumulatif temporary different 3.000. Itu sebagai berikut ya. Jadi berdasarkan book basis of depreciable asset itu 1 juta.
Kemudian tax basis dari besar aset adalah 700,000. Itu tujuan pajak ya. Pengusutan aset di besar surga itu 1,000. Besar surga itu. Tapi kalau tujuan pajak aset disebutkan cuma 700. Kira kumulatif table different 300 ya. Kita asumsikan misal 300,000 itu akan di reverse, akan menghasilkan sebuah taxable amount. Karena pajak itu berikutnya akan lebih besar yang diakui sebelum pajak di perusahaan. Dengan enacted tax rate sebagai berikutnya. Jadi perhatikan ya, di tahun 2017 dari pajak 40%, tahun 2018 40%, 2019 30%, tahun 2020 30%, 2021 adalah 40%, 30%. Jadi berbeda-beda ya. Ya kalau dihitung ya, misalkan voucher tersebut jadi tambahkan semua 70, 60, 60, 40, 300,000 ya. Nah, liberty liability-nya, saya perhatikan ya. Liberty liability itu yang di reverse hanya 108. Ya. Liberty liability. Udah voucher tersebutnya kan 300,000. Tapi begitu di liberty liability-nya yang bisa menggunakan 108,000. Tidak ada kesalahannya. Asumsikan misalnya 300,000 akan di reverse ya. Sama sekali taxable amount ya. Taxable amount itu kan makin ke tahun depan itu cenderung taxable amount-nya makin besar. 30,000, 60,000 dan turun lagi 50, 40,000 ya. Bisa perhatikan ya. Total deferred liability itu di akhir tahun 2016 adalah 2016 adalah 108,000. Ya. 17, 18, 19, 20, 21. Sehingga 2017 itu bukan 2016 ini. 2016 itu deferred liability akhir tahun 2016 adalah 108 ya. 108. Ya. Ini 2016, 2020 itu. Sehingga uang kemungkinan hanya menggunakan tax rate other than the current rate when the future tax rate have been enacted. Yang ini perubahan. Sudah pertanyaan di sini. Dan jika tarif pajak yang baru tidak dapat menimbulkan future years, maka orang harus menggunakan current rate. Ya. Waduh, bantu ya. Jadi revisi future tax rate itu pada saat perubahan tarif pajak ya. Ini kita coba contoh soal ya. Asumsikan misal tanggal 10 Desember 2018 ada income tax ya. Undang-undang pajak itu telah menyetujui undang hukum di mana lowers company tax rate from dari 40% jadi 30%. Penurunan. Efektif 1 Januari 2008. Ya. 2020 tadi. Jika hostel memiliki satu pemberian temporary pada awal tahun 2018 itu terkait dengan $3 juta. Kemudian jika hostel ini memiliki
satu different ya di awal tahun 2018. Jadi katakan itu ini udah ada. Liability account with account liability itu saldonya 1,2 juta ya. Itu dikali 3 juta kali 40% tarif pajak. 1 Januari 2018, jika taxable amount dekat dengan perbedaan insurance schedule yang jadilah 2019, 2020, 2021 adalah sama. Jadi protect liability 2018 adalah 1 juta 100. Aduh, saya ngantuk banget ni. Jadi kita lihat untuk 2019 ya. Ujian tersebut amount-nya kan 1 juta, 1 juta, 1 juta, total 3 juta. Tax rate-nya lah paling 40%, tahun kedua 30%, tahun ketiga 35%. Effective liability lah tahun 2019 4 juta, 2020 ya, jadi itu ya, effective liability. Diperhatikan ya, menggunakan tarif pajak yang sesuai itu, effective liability itu akan berkurang 1.100.000 pada hutang 3 juta. Effective liability pada saat pembentukan awal itu 3 juta, tapi bisa di reverse hanya 100. Ini bisa 100 ya, effective liability 1.100.000. Harusnya berapa itu? Terus kalau tarif pajak dengan berubah 40%, berarti kan 3 juta kali 40% berapa ya? Itu 4 kali 3 kan 1,2 ya. Pernah enggak ya? Ya. Jadi 40% semua ya. Semua 40% ya. Jadi kan 400.000 kali 3, jadi 1,2 juta ya. Kalau ini kan 1,1 juta. Jadi hostel itu mengakui ada decrease 100.000 ya. Jadi 1,2 juta dikurang 100. Lagi 2018. Kalau di tax liability. Kalau jurnal di protect liability 100.000 pada income expense 100.000. Ya. Kan net operating loss ya. Ini muncul karena di peraturan perpajakan itu perusahaan mengalami kerugian. Bisa sesi di carry back ke belakang akan mengurangi hutang pajak itu yang telah terjadi sebelumnya. Jadi tidak mengurangi. Jadi artinya gini ya. Bisa ngantuk. Kalau dia rugi tahun sekarang ya, sekarang itu bisa recovery bisa mengurangi beban pajak dari bayar selama ini ya, 3 tahun terakhir belakang. Nah, kalau masih ada juga nanti akan mengurangi beban pajak tahun depan atau berikutnya. Loss carry back itu bisa kalau turun undang pajak di Amerika itu bisa mengkompensasi 2 tahun belakang. Bisa contoh sekarang dia rugi 200. 2 tahun sebelumnya dia untung. Untung itu nanti bisa dikurangi lokasi yang rugian 200 itu. Jadi ketentuan di pajak itu tidak memandang senioritas. Di kerugian itu harus di applied to earliest year period. Yang pertama. Ini contoh ini. Misalnya tahun 2019 tahun sekarang ya. Misalnya rugi ya. Maka kerugian itu akan bisa restitusi pajak harus dibayar kalau dia untung selama ini 2017-2018 ya. Seperti itu.
Atau kalau masih ada yang tersisa, bisa untuk mengurangi beban pajak tahun berikutnya. Karena carry forward itu maksimal 20 tahun. Kalau sampai umur 20 tahun, perusahaan tidak pernah diperkirakan mengalami kerugian terus, mesti perusahaan bangkrut. Atau misalnya kalau ternyata di carry back situ dia bisa lakukan, dia bisa meng-carry forward maksimal 20 tahun ke depan. Ke depan ini bisa di tahun 2020 rugi, 2021 rugi lagi, baru di tahun 2000 keberapa dia bisa mengurangi pajak menggunakan kerugian tahun 2019. Contoh misalnya ilustrasi Grow-in sini memiliki permanent brand ya, berikut ya. Ini taxable income of lossnya 50.000, 100.000. Nah, sekarang dia rugi 500.000. Dan selama ini sudah berpajak itu 17.500, 30%, 30%, 40%. Ya. 30.000, 80.000. Jadi tahun 2018 Grow ini mengalami kerugian ya. Dia memutuskan untuk carry back ke belakang. Nah, berarti di carry back-nya ya. Jadi ini kerugian kan 500.000 tahun 2018 ya. 1.000 itu dia carry back ke belakang. Yang pertama kali di carry back-nya lah ini yang angka 2 tahun yang pertama ini 3 tahun ya. Bisa 3 tahun, bukan 2 tahun, 3 tahun bisa. Ya. Ini yang 500 ke carry back, jadi yang pertama kali dulu yang tahun 2015 kali 50.000 itu taxable income-nya, maka itu dikurangi ya. Bukan dikurangi dengan kerugian 500.000. Masih sisa 300 berapa gitu ya, 500, 500, 200, 100. Jadi si income-nya kenapa itu cuma 350? Karena memang labanya 3 tahun terakhir total 350.000 tambah 100.000 tambah 1.000. Jadi masih ada sisa berapa itu? 150 lagi ya yang belum di recovery, belum di carry back ya. Karena hanya 3 tahun terakhir itu yang dia untung 50, 100, 20, 200 itu yang ini masih ada sisa 150.000 lagi. 150.000 lagi itu di carry forward. Sehingga kalau dihitung pajaknya ya, sehingga di pajak 2018 sudah dapat 0, pajak kan rugi kan. Nah, itu berikutnya dapat pengurangan, jadi restitusi namanya, refunding ya. Ini kan 300, jadi 300 sudah di ke belakang, sisanya 300 ya. Di back itu 200, 100, 300. Oh ya, dia 2 tahun terakhir, sorry. Terakhir ya. Nah, ini yang 50 kan enggak, sorry. 50 nggak bisa di back ya. Ya 300 ya. Kalau seandainya di tahun 2016 itu untungnya pendapatan kena pajak 200 berarti 400 ya. Ini karena 300, 300 ya. 300 2 tahun terakhir. Jadi belakangnya bisa 2 tahun, sisanya carry forward maksimal 2 tahun ya. Sekarang refundnya berapa? Refundnya lah kalau yang 2016 ya, 2016 kan carry back-nya 100.000 ya. Kali tarif pajak 30% ya.
Jadi ini refundnya adalah 100 mengurangi 30.000 ya. Ini 0 ya. Sehingga refundnya ini 300 ini 30% di 130.000. Nah ini 40% di 300 di 80. Jadi 110 dia refundnya ya. 110. Dia bisa institusi pajak ya. Minta kembali di pajak karena sudah untuk merecovery mereka reward kerugian sekarang. Sisa 190 itu ke depan ya. Itu ke depan ya. Jurang dibuat untuk terkait dengan refunding inilah dia yang kecatat income tax refunding receivable 110 itu. Kemudian juga benefit due to loss carry back income tax expense 110.000. Jadi akan sudah lihat nanti laporan 2018 itu dia rugi 215.000 kok malah mendapatkan benefit ya. Ini sebagai pengurang dari kalau 500 kali pengurang berapa itu? Rugi 500, maka sebagai menambah. Di benefit due to loss carry back ya. Laporan keuangannya seperti ini. Seperti loss before income tax, kok rugi kok malah mendapatkan 110.000 benefit due to loss carry back ya. Nah, ini restitusi pajak ya. Sehingga rugiannya dia berkurang. 500 kurang 10 jadi 390 ya. Nah, berikutnya lah, ini sama contoh sebelumnya, 40.000, 35.000 ya. Nah, berikutnya 500.000 ini, dia akan merekribet ke belakang 100 sama 200 sama ke tadi ya. Dan TSP income-nya di 200 ya, 200 ya, di tahun 2018. Kalau dikali 40%, ini 80.000 negatif ya. Negatif. Nah, sebagai tambahan dalam benefit due to loss carry back 110.000, maka dia mencatat tax effect adalah 200.000 loss carry forward sebagai deferred tax asset 80.000. Jadi 200.000 ini kan di carry forward ke depan itu. 200.000 ini akan mengurangi beban pajak ya. Beban pajak ke depan. Berapa beban pajak bisa kurang 80.000 ya. 80.000 yang terpajak 80%. Ya. Jadi jurnal dibuatnya lah nanti deferred tax asset 80.000 pada benefit due to loss carry forward income tax expense ya. Apa aja seperti ini ya. Kalau seandainya dia ada carry forward ya. Carry forward dan carry back. Jadi carry back itu adalah 110.000 tambah carry forward 80.000. Maka income tax benefit itu total 190.000. Kalau tadi kan baru carry back aja 110.000. Tambah carry forward 80.000 dari mana? Dari 100.000 yang sebagai pengurang pajak di masa depan. Biasanya 80.000 ya. Kalau terpajak itu 10.000 ini. Sehingga akan muncullah laporan keuangan dia rugi tapi mendapatkan income tax benefit. Nah, jadi saya bingung ya. Kok dapat tax benefit? Benefit ini terkait dengan kerugian yang diderita 1.000 itu bisa di carry back 200.000, 300.000 kurang carry forward 100.000 ke depan. Karena itu datanya sesuai. Jadi masing-masing perusahaan kan unik. Keluarga forward yang diakui. Jadi 2019 diasumsikan bahwa returns itu profitable operation and taxable income 20. Ya, sebelumnya terkait dengan net operating loss carry forward. Jadi tergantung pada persen tax rate. Jadi misalnya dia kan sudah carry back 300.000 ya. 500.000 jadi sisa berapa? 200.000. 200.000 ini akan di carry forward untuk 2019. Nah, 2019 laba 250, jadi bisa di carry forward semua. Kalau 2019 labanya
cuma 100,000, maka masih ada sisa lagi carry forward itulah 100,000, maksudnya 100,000 lebih ke depan. Jadi akan muncul lagi tahun 2019 itu ada carry forward yang masih sisa 100,000. Jadi karena semua dipakai ya, passive income, maka passive income jadi 50,000. Karena 200,000 sudah dapatkan pengurangan pajak akibat dia rugi 2018. Itu ke report 500,000 sehingga passive income cuma 50,000. Dan 40% dapat income tax revisi 20,000. Jadi seperti ini, income tax expense 100,000 ya. Kemudian property hasil 80,000 yang ini. Kemudian juga income tax payable 20,000 ini. Ya. Income tax expense itu 10,000. Ini penyajian ya. Jadi dengan adanya kondisi seperti ini ya, maka nanti income before income tax kan 250,000. 100,000 udah digunakan untuk carry forward ke depan ya. Tinggal 50. 50 itu kali 50% dapatnya berapa? 20,000. Jadi utang pajak kini 20,000, ini bukan deferred tax lah 80,000. Ini bukan 100,000, sehingga ada income-nya 110,000. Ini asumsi misalnya Global tidak merealisasikan carry forward. Ini reporting loss ya, tahun ke depan ya, gunakan. Maksudnya sini Grow tidak mengakui ada deferred asset atas kerugian di carry forward, kerugian di carry forward, sebabkan ini tidak mungkin bahwasanya dia akan realisasi di masa depan. Dia Grow membuat jurnal di 2018 adalah income tax refundable 110,000, lalu benefit due to loss carry back income tax expense 110,000. Ya. Nah, ini yang penampilan di income statement, di mana 50,000 income tax benefitnya 10, 4,390. Judulnya deferred tax asset ya, 80,000, di benefit due to loss carry forward 80,000. Ya. Dia deferred tax asset 80,000 pada income tax payable 20,000. Jadi growth itu menurunkan income 2019 dari keuntungan persen, sehingga penyajian dalam income statement adalah income before income tax 250,000, sehingga income tax expense-nya yang sekarang itu berasal dari 50,000 kan 250,000 sudah di carry forward-nya ada 20,000 dengan 50,000. Dari pajak dapat 20,000 ya. Deferred-nya adalah 80,000. Yang benefit due to loss carry forward 80,000. Jadi tahun sekarang 2019 itu, sehingga income tax expense-nya di 20,000 dan income di 30,000 setelah pajak ya. Jadi apakah perusahaan akan merealisasi deferred tax asset itu tergantung pada apakah cukup tersebut income yang ada saat ini atau akan eksis dalam carry forward periode yang tersedia berdasarkan tax law pajak. Dan bagaimana penyajian financial statement presentation ini? Risiko jadi deferred tax asset dan deferred tax liability itu disediakan secara terpisah dan dikur, tapi tidak boleh, tapi kemungkinan bisa di-offset dalam laporan keuangan, laporan posisi keuangan. Net deferred tax asset atau net deferred tax liability dilaporkan di dalam non-current seksi dari statement financial position. Misal hasil deferred tax ya, ada deferred tax asset ya, 4,000, deferred tax liability ada 240,000, ada lagi yang
Daripada tax liability 45,000 ada daripada tax aset 12,000. Jadi dapat 40,000. 59. Ya. Jadi perusahaan harus melokasikan income tax expense atau benefit ke dalam operasi continuing operation, continuing operation atau ada cost income atau adjustment boleh sebelumnya. Ya. Kemudian income tax expense ya. Pertama current tax expense benefit ya. Kemudian any adjustment recognition in the period of current tax period ya. Dan jumlah deferred tax expense benefit terkait dengan originating the reversal to different. Dan amount of deferred tax expense relating to change in tax rates or the imposition new tax ya. Dan jumlah benefit muncul dari tax loss yang tidak diakui sebelumnya, tax credit, dan temporary difference atau period yang digunakan untuk mengurangi deferred tax expense atau current deferred tax expense. Di perusahaan kalau tidak harus memberikan suatu numerical reconciliation between antara tax expense dan produk distribution profit. Kalikan dengan aplikasi tax rate disclosing juga berdasarkan applicable tax rate. Itu bisa dihitung atau numerical reconciliasi antara the effective tax rate dan applicable tax rate. Itu mendiskus dengan basis di mana berdasarkan aplikasi tax rate yang telah dihitung. Ya, ada pertanyaan sampai sini ya. Pertanyaan sampai sini. Halo? Belum ada, Pak. Jadi yang pendek ini saya baca sendiri aja. Tinggal itu udah jadi soal nggak masuk ini. Yang lengkapnya nggak masuk soal. Aku beri juga waktunya ya. Kira pertanyaan, kalau bisa ngantuk malam ini ngantuk banget nih, habis tarawih, habis puasa ngantuk ini. Jadi sekarang saya cek kehadiran ya, ada bukti kuliah hari ini ya. Ya. Kuliah ke 9 ya. Desi Puji ada? Ada, Pak. Buka videonya. Desi Puji. Iya, Pak. Lagi dibuka, Pak. Loading, Pak. Ya. Desi Puji ya. Ya.
Yasin. Hadir, Pak. Di mana Yasin mana ni? Hadir, Pak. Mana Yasin? Oh, 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 Selasa bergema ya? Kenapa, Pak? Kamu di mana ni? Lagi makan. Kok? Susilowati. Susilowati ada? Hadir Pak. Ada hadir. Saya Pak. Oke, Susilowati. Oh, kamu nggak datang ke mana tu apa? Bimbingan nggak datang? Ketiduran Pak. Oh, Nggak ikut itu juga. Lebaran. Ketiduran. Hah? Iya, Pak. Bikin Ketiduran kue Pak. lebaran. Oh, alah. Kenapa? Ketiduran lagi. Capean tu. Siapa yang bikin kue lebaran? Dewi Sartika mana? Dewi Sartika. Dewi Sartika. Hadir, Pak. Hadir. Oh, hadir. Dewi Sartika hadir ya. Ya. Sapina. Hadir, Pak. Mana Sapina? Hadir, Pak. Okay. Oh, Sapina ya. Masih Iya. Husin ya. Oh, beda aja sekarang. Sama, Pak. Hah? Sama kok, Pak. Oh, beda. Sama kok, Pak. Walah. Beda-beda terus. Benar ini? Benar ya? Benar, Pak. Oh. Glorious Tegar. Hadir, Pak. Tegar, mana Tegar? Ada hadir Tegar. Hadir, Pak. Adira Nur Asifa. Hadir, Pak. Hadir. Adira. Sylvie. Hadir, Bapak. Sylvie. Selsa. Hadir Pak. Hadir. Selsa dia. Dia Nawati. Hadir Pak. Mana hadirnya? Gelap aja gambar gelap. Di mana ni? Di lorong. Lagi di motor kamu lagi. Masih di jalan. Walah, hujan. Iya. Waduh, kalau hati-hati ni tabrak tu. Hati-hati. Iya Pak. Makasih Pak. Afifah. Hadir, Pak. Hadir. Afifah dia. Hafid. Hadir, Pak. Hafid hadir. Surah cowok jarang kerana 2 orang cowok ni. Ida. Saya, Pak, hadir. Mana? Saya. Oh itu. Lagi di mana kamu? Lagi di rumah atau di kantor? Baru sampai, Pak. Hah? Baru nyampai? Oh. Iya. Jadi lagi kuliah kamu lagi di jalan dong? Iya, Pak, betul. Dengarin nggak tuh? Dengerin saya pakai headset, Pak. Oke, handset deh. Salsa mau salsa. Salsa Zahra hadir Pak. Oke. Salsa ada 2 nih. Satu salsa Azhara, satu salsa Nurkoliza. Salsa Nurhaliza hadir, Pak. Salsa. Ya, Pak. Diayu Lestari. Hadir, Pak.
Mana? Hadir, Pak. Oh, berarti kamu nggak akan tua-tua ini, karena dia dilestarikan ayunya. Nggak pernah tua. Dia. Agita, Hadir, Pak. Nurmalia, Iya, hadir, Pak. ya, hadir. Kira kita hadir, no, dia nggak hadir, hadir keduanya ya. Tessa, Anggita hadir, Pak. hah? Anggita Hadir. hadir. Hadir kan? Iya. Oh, belum, Itu Pak. belum bacaannya. Alah, Dia serap kan pencet. hadir. Lain di hati, lain perbuatan ya. Tessa hadir, Pak. Lain di hati, lain perbuatan. Tessa hadir. Hadir. Nurul, Kolbi. hadir ketiganya ya. Yang ada masalah panggil Nurul, dia diam aja. Panggil Tessa baru bilang hadir. Keiko ada Keiko. Hadir Bapak Keiko. Dinda juga hadir, Dinda. Hadir. Permatasari. Hadir Pak. Hadir, berarti ada ketiganya ya. Martin. Hadir, Pak. Martin hadir. Laura juga Iya. hadir. Hadir dua-duanya, Pak. Kamu pakai jilbab nih ya? Iya. Kok Martin namanya? Biar keren, Pak. Bukan Martinus. Biar keren, Pak, namanya. Nama Martin nama laki-laki loh itu. Keren apaan? Kecil Laura Martini namamu. Kenapa? Laura Martini bukan nama perempuan. Laura Martin nama. Bapakmu Martin namanya. Iya, Pak. Oh, bukan bapak Martin. Martin, ya, nama bapaknya Martin. Ini nggak ada nih, ini nggak ada ya. Hadir, Pak. Ini ada. Ada, Pak. Mana Dininya? Saya, Pak. Dini Nuraini. Oh, Nuraini. Iya, Pak, betul. Nuraini. Udah Ismi Yati. Ismi Yati mana? Ismi Yati nggak ada. Ada, Pak, hadir. Mana? Ada, Pak, hadir. Oh, Ada, yang- Pak, saya udah on cam, tapi sinyal saya jelek. Oh itu, makanya suaranya nggak sesuai dengan mulutnya. Yang ada tapi mulutnya melongo itu. Nggak sesuai suara mulutmu. Bilang hadir, tapi mulut masih melongo. Iya, jelek, Pak. Oh, itu jelek. Oh gitu. Suara lebih cepat datang pada gerak mulutnya ya. Iya, suara dia bilang hadir tapi mulutnya masih oh. Maka saya bilang ini Iya. orangnya gimana sih? Galuh. Galuh mana? Galuh Rauno lagi. Galuh mana? Nggak ada Galuh ya. Galuh nggak ada. Mangkir. Dwi Novita. Hadir, Pak. Novita Sari. Hadir. Dwi hadir, Hadir. Pak. Hadir ya. Asri. Asri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana Asri? Hadir. Hadir. Wah, hadir ya. Bapak Galuh hadir. Galuh, mana Galuh? Waduh, kepencet mangkir man. Oh, Galuh ada, mana Galuh? Hadir, Bapak. Walah, tadi dipanggil nggak ada. Hadir. Ada. Iya ada. Asri ada nggak? Asri ada, Asri nggak ada. Asri nggak ada. Gimana cerita nih? Waduh, Asri nggak ada. Mangkir. Hadir, Pak. Agnes Monica. Tadi kok Hadir, diam Pak. aja. Tadi kok diam aja tanya. Mana Asrinya? Asri mana? Oh, hadir. Tadi diam aja. Agnes Monica mana? Agnes Monica. Sini, Pak. Mana Agnes? Ada.
Mana gambar nggak Saya Pak, kelihatan? maaf. Oh, Agnes ya. Iya Pak. Monica. Ada, Waduh, Pak. susah banget. Susah banget, wajah kecil banget wajahnya. Agnes Monica. Hadir. Fani mana Fani? Fani mana? Nggak ada. Aduh, mana nih Fani? Mangkir. Indriani. Hadir, Pak. Ini hadir. Jadi sebelum kuliah siapkan pakai datanya ya. Kalau enggak pergi ke tempat wifi gratis. Perginya ke hotel. Di ruang lobbynya wifi gratis tuh. Rinka mana Rinka? Hadir Pak Rinka. Jadi kalau pakai kamu habis uang yang ada pergi ke lobby hotel ya. Iya. Lobby hotel pasti gratis wifi. Berpura jadi tamu, berpura penghuni kamar aja. Rahma. Hadir Pak. Oh ini Rahma ya. Wah, saya masih ingat. Sudah pasti ngomong terus di kelas. Sekarang kok diam aja. Ya waktu offline lu suka nanya tu. Suka nanya aja. Rahma ya. Baru ingat. Tapi gambar kecil nggak gitu kelihatan wajahnya. Aku belum mau. Pas Udah, Pak Ata, Tis. maaf, hadir. Apa? Kapan kamu hadir? Tadi nggak ada sinyal, Pak. Oh nggak ada sinyal. Fani Sekarang ada Amalia. sinyal. Oh terasa ada sinyalnya. Ada, Pak. Oh. Ke lift sendiri, Pak. Makanya kalau sinyal itu naik, cari aja ke itu, ke lobby hotel, kan kuat sinyalnya. Oh di mana sekarang? Di rumah, Pak. Di rumah siapa? Rumah saya lah. Oh kakak. Ya. Atau sinyalnya kok lemah sekali itu. Iya, maklum, Pak. Pakai paket datanya, pakai data Iya, yang murah, mahasiswa. mahasiswa ya. Ngapa murah? Saya kamu kenal sama operatornya nggak apa-apa, kasih kuat. Nggak kenal. Oh. Makasih ya, Pak. Ya, Hidayati mana? Hidayat mana Hidayat? Hidayat I. Hidayat I mana? Saya Pak. Oh Hidayat. Oh Hidayat I ya, Asifia. Ya. Hidayat I. Hidayat I atau Hidayati itu? Kenapa Pak? Dibaca Hidayat I atau Hidayati? Hidayati. Oh Hidayati. Bukan Hidayat I. Hidayati. Hidayati. La ilah qolisna. Saya Pak hadir. Mana? Hadir Pak. Laila mana? Laila Qolisa hadir ya. Dan terakhir, oh masih ada pun terakhir. Selmi cowok je. Oh, Hadir Pak. mana tu? Selmi mana? Ini di sini. Wah ada. Aku pernah ngambil sama saya juga kan? Kenapa Pak? Pernah ngambil sama saya kan? Iya Pak, pernah. Tadi ya. Kok suaranya nggak kedengaran kalau di online? Di offline ribut terus. Gitu online pada pendiam semua. Pasti tidur tuh ya di situ video langsung tidur. Kalau offline kan saya tahu semua itu. Penny udah bangun deh tadi tutup. Penny mana? Hadir Pak. Hadir Pak. Itu beda Belum kuliah tidur. online. Kalau kuliah offline kamu banyak ngomong, kuliah offline diam aja, online diam aja. Karena Emang tiap iya Pak. ternyata banyak tidur. Hadir ya, Iya Pak. selesai. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Mata saya ngantuk banget nih. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak berarti terpaksa kita akhiri kuliah sampai sini ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kuliah berakhir dengan paksaan. Ya, tapi ada pertanyaan kita teruskan kuliahnya. Jadi nggak ada pertanyaan ya?
Ya, tidak, Pak. Ya dah, okey, alhamdulillah. Tanya berarti saya bisa solat tarawih langsung tidur saya. Ngantuk banget ni. Jadi kalau nggak ada kuliah saya akhir sampai sini, ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat banget kuliah malam ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sihat selalu ya. Sihat selalu. Amin, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.